Jadi gini Mbak Gatot, penggalan sejarah, pemutarbalikan fakta sejarah ini kan dampaknya sangat luar biasa untuk generasi penerus yang akan datang. Sehingga paling tidak kita yang sadar terhadap pentingnya pelurusan sejarah ini berupaya untuk mengembalikan ke jalan yang benar, sejarah yang benar, karena ini menentukan kebangkitan sebuah bangsa. Bagaimana Mbak Gatot memandang hal tersebut? Begini, jadi sudah berkali-kali saya jelaskan ya, bahwa sejarah bangsa kita ini terpenggal di perjalanan, terpenggal, ditenggelamkan, dikaburkan, diputus kita dengan leluhur kita, terus kebesaran kita itu diacak sehingga sulit mencari data. Kan itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak menginginkan kita maju. Nah, sekarang ini kan ramai lagi dibicarakan oleh terutama generasi muda ya, tentang tulisan atau karya Stephen Oppenheimer ya, dan Profesor Aryo Santos itu ramai-ramainya sekarang ini. Begini, jadi ada satu lagi yang perlu kami sampaikan, atau bahasa kerennya kami ingatkan ya kepada generasi muda sekarang. Itu rupanya ada pengalian pandangan. Jadi ada pengalian pandangan. Itu ada rupanya. Jadi kalau selama ini itu yang kita lihat kan penggalan sejarah. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk menghancurkan satu peradaban itu kita dipotong dengan leluhur, ditenggelamkan sejarahnya, dikaburkan dan sebagainya itu. Tapi ada bahaya lagi sekarang ini, mengalihkan pandangan. Mengalihkan pandangan? Iya, mengalihkan pandangan. Sebetulnya dari percandian atau bangunan-bangunan kuno yang telah kita ketemukan selama ini, itu cukup. Misalnya Borobudur, Prambanan, Candi Sewu, Candi Gedong Songo, Candi Mendut, sampai kepada percandian yang dibuat pada zaman Mojopahit yang tersebar kemana-mana. Itu sudah lebih dari cukup. Bahkan dengan ditemukannya situs Liangan, situs Gunung Padang yang sekarang lagi diteliti oleh para ahli. Para peneliti memang kalau kita lihat di samping para ahli ya, para akademisi, ahli geologi, ahli sejarah, ahli arkeologi, juga ada para peneliti, kalau boleh saya sebut embongan, amatiran, ya. Itu yang luar biasa, anak-anak muda, yang pemerduli sejarah, itu berlomba-lomba untuk meneliti. Nah, sekarang akan dimunculkan tentang Atlantis dan Lemuria, yang dulu pernah ramai di Mediterranean, Laut Tengah, pernah ramai lagi di Kanaan, pernah ramai di Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno dan sebagainya. Nah, sekarang ditunjuk oleh Stephen Oppenheimer ini ya, dan Aryo Santos ini, itu seolah-olah ada di Nusantara, di Indonesia. Nah, ini kita jangan gegabah dulu senang. Ini yang kita khawatirkan itu merupakan pengalihan pandangan. Padahal kita meneliti Borobudur, Prambanan, itu paling-paling baru 20% kita berhasil itu. Tapi tentang rahasia kebesaran leluhur kita di masa lampau itu belum terkuak, sampai panel-panel relief, sampai tentang disebutkan bahwa sebetulnya di lokasi paling atas merupakan jam raksasa dan sebagainya, itu kan belum tuntas untuk kita teliti. Nah, para ahli kebanyakan sekarang masih asik meneliti itu, dan itu harus terus menerus. Nah, yang dikhawatirkan pada saat kita ini gencar-gencarnya meneliti Borobudur, Prambanan, Liangan, dan Gunung Padang, di sini dimunculkan
sesuatu yang sulit untuk dikorek fakta kebenarannya, yakni Atlantis dan Lemuria ini. Ini bagaimanapun juga ini masih fenomena. Iya dan tidaknya belum pasti. Nah, ini yang dikhawatirkan generasi muda ini kepincut, ya. Jadi semacam tertarik untuk gerak mengeluarkan biaya dan sebagainya, tenaga pikiran meneliti tentang Lemuria dan Atlantis ini. Karena ini zaman ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, lantas apakah bisa kita mengorek faktanya bahwa itu dua kerajaan besar ini zaman ribuan tahun sebelum Masehi ada di sini? Nah, ini boleh saja para ahli mencoba untuk meneliti, para generasi muda, tapi jangan diabaikan yang sudah jelas. Nah, yang sudah jelas ini yang penting justru. Bagaimanapun juga UNESCO sudah mengakui Borobudur sebagai peninggalan leluhur, ya, dari sisi budaya. Itu sudah diakui jelas. Ini yang harus justru ini konsentrasi ke sini, iya. Yang sudah real. Nah, yang sudah real dan ini sudah jelas ini yang harus kita utamakan. Tidak kita langsung kepincut. Kepincut itu apa ya? Semacam tertarik kepada sesuatu yang belum jelas. Ya kita bangga kalau dikatakan bahwa Atlantis di sini. Tapi nanti dulu, jangan kita meninggalkan yang sudah jelas, kita noleh yang belum jelas. Yang dikhawatirkan, ini mengalihkan pandangan. Mereka ketakutan. Jadi bangsa-bangsa luar yang tidak ingin kita ini maju, tidak ingin kita ini mempunyai suatu mental, kekuatan, bangga sebagai bangsa, percaya diri sebagai bangsa. Ini semacam dihalang-halangi nanti. Ini sudah hampir terbongkar ini, rahasia Borobudur ini. Termasuk Liangan dan Gunung Padang ini sudah mulai terkuat kebesaran leluhur kita itu. Nah, mereka ketakut kalau ini terkuat betul. Nah, ini bahaya. Bahaya. Kita akan, terutama anak muda, lebih baik dicurahkan betul kepada yang sudah jelas ini. Itu satu ya. Kedua yang harus dipahami lagi bahwa para peneliti dari Eropa itu memang orang ahli. Nah, tentang perekonomian masa lampau, tentang budaya, peradaban, politik pada zaman dulu, bahkan pertanian pada zaman. Mereka ahli. Tapi kelemahan mereka satu. Mereka sangat tidak paham tentang spiritual. Kalau sudah menyangkut spiritual bangsa timur, bangsa Asia Timur, mereka lemah, sangat amat lemah, sehingga agak ngawur. Ini harus hati-hati. Ini kadang-kadang itu menjadi diyakini oleh generasi sekarang ini. Satu contoh yang jelas itu tentang upacara pengorbanan manusia. Itu sering dicetuskan oleh mereka. Misalnya di Tengger itu ada upacara kita ini melempar ayam. Ya, melempar ayam. Nah, itu diterangkan oleh para ahli atau peneliti dari Eropa itu bahwa konon kita ini melempar manusia, mengorbankan manusia. Nah, ini sama sekali tidak benar. Hanya melihat atau mendengar cerita dari orang Tengger itu bahwa orang Tengger punya satu keyakinan kalau orang itu meninggal dan masih penuh dosa, arwahnya itu berkeliaran di lautan pasir ini. Nah, kalau orang itu baik, tidak banyak dosa, dia langsung masuk ke dalam kawah itu. Nah, demikian juga yang berkeliaran ini, lama-lama kalau sudah menebus dosa, dia menjadi orang baik, dia masuk ke kawah Gunung Bromo itu. Loh, ini orang Barat sangat tidak mampu untuk membedah apa pengertiannya ini, sehingga disimpulkan vulgar, jadi apa ya, letterlek aja. Berarti mereka itu lemah sekali. Ini tidak boleh kita buat sebagai panutan. Mereka sangat salah, sangat tidak paham tentang ajaran spiritual bangsa kita, khususnya bangsa Timur, Asia Timur pada umumnya. Mereka tidak mampu, sehingga banyak orang meyakini, sampai para ahli kita pun, para ahli orang-orang kita itu juga mengikuti bahwa kita ini banyak di tempat-tempat tertentu dulu upacara spiritualnya
itu dengan mengorbankan manusia. Ini sama sekali salah. Nah ini ada suatu simbolis, satu simbol ya, kiasan yang punya makna. Makanya kalau sudah berbicara tentang spiritual, harus penuh spiritual. Tidak boleh dicampur dengan sejarah. Karena kalau dicampur dengan sejarah, akhirnya jadinya rancu. Yang pernah saya terangkan tentang Sunan Kalijogo, Bimo Sakti, Bimo Suci, ini kan simbolis semua. Demikian juga tentang suatu cerita bahwa tentang pengorbanan manusia. Ini tidak letterlek, tidak saklek begitu tidak. Ini satu kiasan. Tidak benar kalau kita ini leluhur kita ini punya ajaran pemaknaannya terlalu dangkal ya, Pak. Terlalu dangkal ya. Jadi para ahli penelitian, para peneliti dari Eropa itu sangat lemah kalau sudah menyangkut spiritual. Sangat lemah. Tidak boleh jadi panutan, tidak boleh kita tiru, harus kita sangkal itu. Nah, sekarang kembali kepada penggalan sejarah ya. Penggalan sejarah yang menyangkut kebesaran leluhur pada masa lampau. Nah, ini kan kita khawatirkan bahwa kebesaran ini ditenggelamkan, sejarah dikaburkan. Hubungan kita dengan leluhur, semacam resonansi kita dengan leluhur ini diputus. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kembali tentang situasi Nusantara ini, atau waktu itu zaman Mojopahit ya, situasi politik menjelang jatuhnya Mojopahit dan situasi politik pada saat jatuhnya Mojopahit dan beberapa saat setelah Mojopahit jatuh. Ini situasi politik ini yang kabur. Satu contoh aja ya, para ahli sejarah kita yang top, Profesor Dr. Slamet Mulyana, beliau sangat rajin dan sangat cerdas, sangat jeli di dalam menguak sejarah-sejarah masa lampau. Tapi demikian beliau menyampaikan kapan Mojopahit jatuh, dia tidak bisa, tidak bisa memastikan. Ini kan gambaran. Nah, dari yang kami sampaikan ini, itu kami ingin menyampaikan tentang bagaimana situasi politik pada menjelang jatuhnya Mojopahit. Sebab banyak menyebut adanya perang saudara. Ini kalau di dalam buku sejarah versi Orde Baru ya, yang disebutkan bahwa buku ini diterbitkan atas dasar TAP MPR nomor 2 tahun 83 tentang GBHN, Garis Besar Haluan Negara, tentang pembangunan manusia seutuhnya, membangun seluruh masyarakat Indonesia. Nah, tujuan buku ini untuk apa ya? Untuk menerbitkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Itu tujuan buku ini. Yang ditulis oleh Kansil dan Yulianto. Itu jatuhnya Mojopahit itu akibat sebelum bangsa Eropa masuk, itu terjadi disintegrasi antara negara daerah dengan pusat. Pemutusan hubungan, ketidakpatuhan kepada pusat, disintegrasi. Itu juga yang kedua akibat dari pertentangan antara kaum agraris di pedalaman dengan munculnya kaum pedagang di pantai. Nah, ini yang ketiga, setelah terjadi disintegrasi semacam ini, maka semua negara daerah memisahkan diri dari Mojopahit. Nah, Mojopahit tidak berdaya karena terjadi perang saudara. Nah, di sini kita harus membedakan ya antara agama dan bangsa. Harus kita bedakan. Jadi dalam menyampaikan sejarah
itu harus kita bedakan dengan jelas antara misalnya orang India dengan agama Hindu-Buddha, orang Arab dengan agama Islam, orang Eropa dengan Nasrani. Harus kita pisahkan. Yeah. Sebab semua bangsa asing yang masuk ke sini itu ada boncengan. Maunya nyebarkan agama, tapi juga ada goncengan dari para politisi, para negarawan, ada para petualang ikut. Juga misalnya ada Eropa, itu yang datang ke pedagang, para pedagang. Terus diikuti oleh pemerintah. Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda. Tapi tidak mustahil, tapi juga pemerintah mengirimkan juga ulama, pastor, pendeta. Nah, di sini untuk agama kita tidak udik-udik. Itu semua, baik itu Hindu, Buddha, Kristen, Islam itu orang-orang suci, orang-orang yang memang punya etikat baik untuk agama. Tapi ada goncengan di sini.